Assalamualaikum warahmatullahi Keluar deh lah. wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta, selamat bergabung di webinar dan workshop 2.0 International Series Autonomous Learning, Differentiation Learning. Webinar kali ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, MKKS SMP Kabupaten Blitar, berkolaborasi dengan komunitas belajar Apprentice Community, Peta Mahardika, MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Blitar, Ayo Belajar Merdeka, KG Spen 3, dan Guru Katalis. Bapak Ibu, webinar dan workshop ini dilaksanakan untuk berbagi dan meningkatkan pemahaman tentang autonomous learning, differentiation learning, and learning for fun dengan menghadirkan narasumber akademisi lintas lembaga, salah satunya ialah dari Higher Degree Research Student School of Education, University of New South Wales, Australia. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 12 hingga 16 Januari 2024 dengan mode in dan on. Untuk itu, bagi Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung, kami harap dapat mengikuti serangkaian acara dari awal hingga akhir. Kemudian kami juga berharap Bapak Ibu bersedia mematikan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung dan bersedia membuka mikrofon saat sesi tanya jawab atau bisa bertanya pada kolom komentar. Baik Bapak Ibu, untuk memandu acara webinar pada sore hari ini, kami akan serahkan kepada moderator kami, kepada yang terhormat Ibu Asfarina Hidayah SPDGR, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Irma atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, tanpa menambah-nambah lagi waktu, sebelum saya buka, saya sapa dulu ya Bapak Ibu. Ini di sini yang guru bahasa Inggris siapa aja ini? Banyak banget pasti ya. Selain guru bahasa Inggris, ada guru apa lagi? Atau mungkin ada Bapak Ibu guru dari jenjang yang lebih tinggi, misalnya SMA atau SMK. Bisa meramaikan kolom grup chat Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, tadi tata tertib sudah dibacakan sama host. Jadi sekarang langsung saja, sebelum saya buka, saya bacakan pantun dulu ya Bapak Ibu ya, biar afdol. Ya, setiap kali webinar pasti selalu ada pantun pembuka, dan ini izinkan saya membacakan pantunnya dalam bahasa Inggris, karena nanti ada narasumber kita yang kebetulan sedang berada di Australia. Bapak Ibu, at night, I saw many scary creatures. So I run and run. Welcome our fellow teachers. Let's make learning autonomous and fun. Jadi, sekian itu pantun dari kami. Bapak Ibu, mari kita sambut sekarang sambutan dari Bapak Gatot Sutrisno, SPD MPD. Beliau adalah Koordinator Bidang Peningkatan Mutu SMP Negeri pada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Kepada Bapak Gatot, kami persilahkan. Pak Kadin sudah hadir, kami sapa dulu. Selamat sore Pak Kadin, Pak Adi. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya. Luar biasa. Bapak Ibu, Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah hadir, Alhamdulillah. Baik, Pak Kadin, izinkan kami memulai webinar pada sore hari ini, Ge. Monggo, lanjut. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Gatot Sutrisno, kami persilahkan. Bapak Gatot, apakah sudah on cam? Halo, bisa dengar suara saya? Siap, bisa Bapak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Suaranya hilang, Mas. Ya, ini Bapak, tolong di-unmute mikrofonnya, Pak Gatot.
Nggih, sampun Bapak. Sampun nggih. Nggih. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Adi Andaka, MSI. Yang saya hormati Bapak Kadit Indro Wicaksono, biasanya Wicaksono tapi kok tambah Sono Wicaksono, selaku Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Dan yang saya hormati Bapak Ibu pemateri, kemudian Bapak Ibu moderator, ada Bu Hidayah, Bu Hidayah. Leres Lalu Pak. ada Mbak Irma Putri, Kusuma Wardani sebagai hostnya, serta Bapak Ibu guru peserta kegiatan webinar pada sore hari ini yang berbahagia. Agar acara ini berjalan lancar dan sukses, mari kita awali dengan bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tetap, walaupun kegiatan webinar, namun tetap kita sebagai umat muslim jangan lupa untuk rajin bersolawat pada Rasulullah Muhammad SAW, agar kelak kita mendapat pertolongan di yaumul akhir atas izin Allah, kita bisa masuk surganya Allah min ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat banggakan, juga dalam kesempatan ini izinkan saya untuk berterima kasih kepada teman-teman komunitas yang hari ini bekerjasama dengan MKKS, di mana acara ini Bapak dan Ibu kemarin itu persiapannya singkat, namun bergerak cepat sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan kegiatan ini sudah saya komunikasikan dengan Pak Cahyo dan teman-teman selaku pengurus MKKS, dan ketepatan saya ditugasi sebagai pengampu di bidang peningkatan mutu di jenjang SMP, dan saya menyambut baik acara ini, mengingat acara ini juga sebagai bagian daripada program MKKS SMN Kabupaten Blitar terkait dengan peningkatan mutu, yang mana kurikulum merdeka ini bisa optimal, bisa maksimal. Tentu Bapak Ibu guru harus melaksanakan pembelajarannya dengan sebaik-baik mungkin. Agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baik mungkin atau sebaik mungkin, ini Bapak dan Ibu perlu banyak pustaka, banyak referensi, banyak kajian, banyak update wawasan pengetahuan terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mengajar ini bisa optimal. Salah satunya hari ini ada atau mengikuti kegiatan webinar dan workshop terkait dengan autonomous learning, differentiation learning, dan learning for fun. Nah, di mana Bapak dan Ibu sebagai kita ketahui bahwa tiga Bapak, mikrofonnya tidak sengaja ke mute. Halo, saya ulang lagi ya Pak Ibu. Bapak, ada tiga hal penting yang kita bahas pada webinar pada sore hari ini, yaitu autonomous learning, differential learning, dan learning for fun. Itu semuanya itu adalah hal penting yang perlu kita jadikan pustaka. Ketika kita mengajar, ini harus punya banyak model, banyak metode, banyak strategi maupun pendekatan yang kita miliki agar betul-betul pembelajaran efektif. Nah, untuk kurikulum merdeka ini terkenal dengan pembelajaran berbasis diferensiasi, artinya pembelajaran itu betul-betul memberi layanan pada anak sesuai dengan kebutuhan anak. Dan kita yakin dan kita yakini bahwa yang ada di kelas, kalau SMP 32 anak yang dalam kelas itu pasti milik kemampuan yang berbeda.
Karena kemampuan yang berbeda, otomatis kebutuhannya berbeda. Nah, jadi Bapak dan Ibu, hari ini, webinar hari ini memberikan satu solusi dengan membahas terkait dengan autonomous learning, kemudian differentiation learning, learning for fun ini satu hal yang luar biasa. Maka dari itu Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya peserta, saya doakan semoga bisa berjalan lancar, mengikuti acara dengan sebaik-baiknya mulai hari dan besok hari kedua. Dan setelah kegiatan ini selesai, webinar ini selesai 2 hari, yakin Bapak Ibu semuanya bersemangat, bersungguh-sungguh, lalu pengetahuan papasan hari ini diterapkan di sekolah, lalu adakan kajian, kemudian kira-kira seberapa jauhkah efektivitasnya, dan jika mungkin ada kurang maka perlu kita melakukan refleksi, lalu kita tingkatkan lagi, insya Allah nanti akan menemukan satu formula yang bagus dalam pembelajaran terkait dengan 3 hal yang akan kita bahas pada siang hari ini atau sore hari ini. Bapak dan Ibu, ada salam dari Pak Cahyo selaku Ketua MKKS di era ini. Beliau sebenarnya ingin bergabung di sini karena ada kegiatan di luar kota, belum bisa bergabung, namun beliau mendukung acara ini dengan sebaik-baiknya dan diharapkan acara ini diikuti dengan sungguh-sungguh dan akan berdampak yang baik kepada upaya kita menyukseskan kurikulum merdeka sebagai kurikulum untuk memecahkan hal-hal yang kemarin di era COVID ini betul-betul menjadi banyak hal masalah. Dengan kurikulum merdeka akan tersolusikan dan harapannya di era 45 akan terbentuklah generasi emas, generasi pilihan, generasi hebat, generasi luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf Bapak dan Ibu. Yang jelas sangat luar biasa acara ini, dan teman-teman komunitas kita berikan apresiasi luar biasa, dan atas petunjuk Pak Kadin, Pak Adi Andaka, dan Pak Kadit, acara ini berjalan lancar, dan beliau juga menyampaikan kemarin kepada saya, Pak Gatot, silahkan adakan kegiatan yang banyak, berkualitas untuk memajukan sekolah. Beliau memberikan Toro Jawa ngajangi jembar itu, nggih. Pada itu, monggo Bapak dan Ibu semua saja silahkan punya gagasan, punya ide, dituangkan untuk membantu dinas pendidikan lebih maju, lebih hebat dan luar biasa. Itu dari saya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada kurang lebihnya saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Gatot atas waktunya. Baik, untuk berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak DRH Adi Andaka MSI, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih pada ini barangkali besok ya Pak Tatit sebagai speaker yang kedua, kemudian pada narasumber ini ada Bu Nina, kemudian Pak Kabul, tadi ada muncul Pak Kabul tadi, kemudian Bu Titik, kemudian sebagai moderator ini Bu Asfarina sama Bu Irma, selamat sore. Kemudian saya sampaikan juga terima kasih kepada segenap panitia. Ini ada Pak Gatot tadi yang habis memberikan sambutannya. Kemudian ada Pak Joko, Pak Soni, Bu Titik, kemudian Bu Irma, Pak Budi Suryanto tadi ada, mana Pak Budi tadi ya? Yang bisa tanda Pak Budi. Kemudian Pak Riko,
Kemudian juga kami sampaikan kepada semua yang hadir pada webinar selama beberapa hari ini dan berkelanjutan, nanti ada on sampai di tanggal 16 Januari ya. Ini satu kepada Bapak Ibu dari MGMP Bahasa Inggris, kemudian anggota komunitas belajar Aplantaif Community, kemudian dari komunitas belajar Peta Mardika, kemudian tadi kami sebut yaitu dari MGMK Bahasa Inggris Sekabupaten Blitar, terutama Center Selatan. Ini nggak semua center ya ini. Harusnya Pak Gatot tolong nanti ke depan semua center biar bisa ikut. Ini ada ya komunitas belajar Ayo Belajar Merdeka, kemudian komunitas belajar kelompok kegiatan SPEN 3, kemudian guru katalis. Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, beberapa hal yang kami sampaikan kaitan dengan kegiatan ini. Satu, saya mengapresiasi kepada teman-teman panitia, tadi sampaikan sebagai dari MKKS, yang mana ini dimotori karena Pak Daya barangkali masih di luar kota, beliau kemarin izin sama saya. Ini di sini hadir diwakili oleh Pak Gatot, selaku Kepala SMP Negeri 1 Glegok, merangkap SMP 1 Ponggok. Ini terima kasih kepada teman-teman yang lain. Jadi kami harapkan kegiatan seperti ini panjenengan semua untuk diadakan secara berkala dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di kabupaten khususnya untuk di bahasa Inggris. Dan kami harapkan nanti juga kami ini barangkali juga bisa diikuti untuk MGMP mapel yang lain. Barangkali nanti dari dinas kami harapkan juga bisa menyediakan narasumber ya, untuk membantu kepanjangan semuanya. Apalagi kegiatan kita seperti begini ini di era milenial dan melakukan dengan webinar secara Zoom ini sangat efektif dan efisien dari segala sisi, baik waktu, energi yang lain. Ini barangkali juga merupakan semacam terobosan, sehingga bisa sambil kegiatannya nggak terpanjang, kita harus perjalanan ke titik mana yang perlu energi, waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan peserta webinar sekalian, beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semuanya, bahwasanya tadi singgung oleh Pak Gatot, bahwasanya sekarang ini kita sudah menjalankan kurikulum merdeka, yang mana pada kurikulum merdeka ini kita punya kewajiban bahwasanya untuk bisa memberikan pembelajaran kepada putra-putri kita, itu suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Di kurikulum merdeka ini adalah yang menjadi target siswa, sekali lagi siswa. Ini menjadi prioritas kita. Kemudian beberapa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pada kurikulum Merdeka Belajar, ini yang harus kita mengerti bersama-sama di berbagai tingkatan, yaitu kaitannya dengan pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru. Ini barangkali panjang semua saya kira sudah berjalan, yang mana paradigma baru di sini adalah pembelajaran mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran yang pusat pada siswa. Sebagaimana tadi di depan kami sampaikan, kaitan dengan kurikulum merdeka ini adalah yang kita utamakan adalah murid, dan murid. Sehingga kita yang berpusat pada siswa. Sehingga dalam hal ini, Bapak Ibu guru terutama, ya, kami harapkan untuk mampu merancang perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, dan asesmennya yang sesuai dengan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu kami harapkan untuk bisa melakukan evaluasi kaitan nanti dengan bahan ajarnya itu sesuai dengan kondisi siswa masing-masing. Ini barangkali perlu cara tersendiri, sehingga
Bapak Ibu harus materi sesuaikan. Nanti kalau berdasarkan keinginan nanti barangkali tidak bisa maksimal. Kemudian yang mana kami sampaikan sebagai contoh, nanti kami harapkan Bapak Ibu harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi memang di sini dituntut ke depan dan mulai sekarang para guru-guru kita itu benar-benar siap. Tidak hanya mengandalkan materi-materi lama dari itu ke itu, kemudian ya barangkali kalau pakai slide, kalau sekarang dengan pakai PowerPoint-nya ya itu terus itu. Saya pikir untuk disesuaikan. Dan ini harus ada semacam biar putra-putri kita, anak didik kita tidak bosan. Ini kami harapkan kan juga ada inovasi-inovasi dalam rencana pembelajarannya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita panjenengan semua harus bisa membuat kaitan paham dengan capaian pembelajarannya. Yang mana capaian target yang harus dicapai. Nanti kaitan dengan dari materi, kami akan dibagi sekian berapa kali pertemuan, sehingga akan terbagi rata dengan nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Kemudian yang berikutnya, yaitu kaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang jelas kalau tujuan pembelajaran ini kami harapkan semua kan sudah tahu bagaimana materi bisa dipahami oleh siswa, dan siswa nanti bisa sebagai bahan ke depan dalam rangka dan nanti masing pada saat melakukan asesmen nanti bisa memahami dengan hasil maksimal. Yang keempat, jadi kami harapkan panjenengan semua ini untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagaimana tadi depan kami sampaikan juga, yang mana ada arti dan ada maknanya di sini. Yang terakhir yaitu kaitan dengan asesmen pun juga nanti dengan sesuai dengan materi yang diajarkan, dan nanti diharapkan dengan asesmennya adalah dengan hasil yang terbaik. Dan saya kira kelihatannya nanti kalau saya lihat dari proposal dan materi, nanti materi ini semua nanti akan diberikan pada webinar ini, sehingga kami harapkan teman-teman guru semua kami harapkan kalau bisa, kalau tidak ada hal sekiranya untuk yang mendesak, dalam arti harus barangkali tolong sempatkan waktu, tenaga dan sebagainya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Saya kira saya lihat dari para pematerinya cukup bagus, dan apalagi ini adalah kalau menurut mas saya pertama kali ikuti, dan ini juga saya tajamkan juga gratis lagi misalkan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi kami sampaikan mengapresiasi kepada panjenengan semuanya. Tolong ini untuk benar-benar nanti ada tindak lanjutnya. Mungkin ada webinar pertama, mungkin kedua, barangkali ini kalau memungkinkan untuk sertifikat, kita kasih sertifikat juga nggak apa-apa. Tolong Pak Gatot, misalkan, dan mana itu nanti, misalkan diberikan sertifikat dan itu ada manfaatnya, barangkali kan bisa untuk kepentingan-kepentingan pelajaran semua sesuai dengan kegunaan sertifikat tersebut. Kemudian kami informasikan kepada panjenengan semuanya, Bapak Ibu, ini tadi juga saya ini senyampang mumpung ketemu dengan jumlah yang saya kira cukup banyak, ini khususnya untuk teman-teman guru kami, ini kaitan dengan kegiatan tadi kaitan dengan kinerja kita, ya, tolong kinerja, mungkin teman-teman di tenaga pendidik ini agak lagi-lagi ini lagi menjadi apa ya, isu strategis nih kelihatannya kaitan kinerjanya. Ini barangkali kaitan kinerja apa kaitan dengan penggunaan PMM-nya, kemudian apa menggunakan serikandanya dan sebagainya. Ini nanti tolong sampaikan kepada, ini karena hari Jumat kami juga baru selesai melakukan rapat, ini sampaikan kepada kepala sekolah masing-masing. Actionnya kaitan dengan ini nanti tolong dilaksanakan setelah jam hari Senin. Kami akan membuat edaran, jadi nanti jangan bergerak dulu, panjenengan semua. Tadi kami sudah Zoom dengan Kemenpan, dengan Kemendikbud, dengan berbagai stakeholder. Kemudian kami juga ini ada kaitan terus terang pemegang otoritas adalah di BKPSDM Kabupaten Blitar.
dari kemarin tadi juga kami juga koordinasi dengan BKP SDM Kabupaten Blitar yang mana kesepakatannya nanti kita Senin jam 1 baru melakukan rapat koordinasi bersama. Dari itu nanti hasil akan kami sampaikan kepada panjenengan semuanya untuk tindak lanjutnya. Sekali lagi kami titip pesan sampaikan kepada dari ini ada dari Bakong, kemudian ada dari mana ini? Dari macam-macam ya. Izin tadi ada yang dari Palembang, Bapak. Dari luar semuanya, Ge. Iya, Ini dari dari luar juga, Palembang Ge. nasional. Gak apa-apa, maaf. Ini dari komentar. Tapi saya ngomong ketemu, ini ada dari, tadi ada Pak Raji, dari SMP 2 Wonotirto, kemudian ada Bu Sri Suwarni, ini banyak sekali ini. Jadi tolong saya titip, terutama Pak Gatot ada Pak Gatot, Pak Kabul, Pak Raji, sampaikan kepada teman-teman pendidik Kabupaten Blitar, khususnya mohon maaf yang di luar kota, ya, mau ketemu nanti karena jadi isu strategis, jangan bergerak dulu sebelum nanti kami pemberitahuan di hari Senin. Intinya itu, Bapak Ibu sekalian, benar kami sampaikan dan barangkali sekali lagi kami sampaikan terima kasih, selamat berwebinar, tolong diikuti dengan santai tapi serius, mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Sukses selalu untuk kita semuanya. Barangkali itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Adaka atas sambutannya. Baik, tanpa menunggu lagi Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan CV singkat narasumber pertama kita. Sebelum itu kami tekankan kembali bahwa materi ini umum ya Bapak Ibu, tidak hanya untuk mata pelajaran bahasa Inggris, tetapi juga untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang. Jadi guru SD, guru SMP, baik SMA juga bisa mengikuti webinar ini karena materinya general atau umum. Baik Bapak Ibu, narasumber kita yang pertama adalah tolong di-mute. Iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, Ibu Nina Inayati, Master of Education ini sekarang sedang di the University of New South Wales, Australia. Ibu Nina, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Siap, terima kasih. Luar biasa. Bagaimana kabar di Sydney, Bu? Di Sydney baru surup masuk maghrib ini, Bu. Oh iya, baik. Jadi Ibu Nina ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, beliau itu menerima banyak sekali awards dan scholarship. Betul Bu Nina ya? Beberapa, Bu. Ya, ini ada yang dari Australian Aid Foundation, kemudian sekarang ada di University of New South Wales itu juga scholarship ya Bu Nina. Iya, benar. Luar Alhamdulillah ya. biasa loh. Ini asli Malang tapi go internasional. Baik, kepada Ibu Nina kami persilahkan. Terima kasih Bu Asfa, terima kasih perkenalannya. Sebelum saya mulai mohon diizinkan untuk sharing screen Bapak Ibu Panitia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, selamat malam dari Sydney Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Gatot, Bapak Adi Andaka, segenap panitia, para pemateri, dan para peserta, Bapak Ibu guru di sekitaran Blitar dan juga di sekitaran kabupaten selain Blitar yang saya lihat banyak di chat ya, dan juga banyak juga yang dari luar Blitar, bahkan dari seluruh Indonesia sepertinya ya. Perkenalkan saya Nina. Dan seperti yang sudah dijelaskan atau sedikit disinggung oleh Bu Asfarina barusan, saya asli Malang, Bapak Ibu ya. Asli Wajak, saya lihat tadi ada salah satu peserta dari Wajak. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, saya kecilnya di Wajak gitu ya, sampai SMA dan kemudian ke Malang. Dan habis di Malang kemudian saat ini setengah di Australia, seperti itu. Ini saya sambil sharing screen ya. Dan saya diminta oleh Pak Joko kemarin untuk share terkait
apa yang saya tekuni. Jadi saya sejak S1 itu memang interestnya atau minatnya ini di bidang autonomous learning dan berbagai cabangnya seperti itu ya. Jadi ini nanti bentuknya semoga bisa diskusi seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti ada beberapa kesempatan untuk kita berinteraksi bisa dituliskan di chat nanti seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sedang bisa menulis atau sedang cukup longgar untuk ikut berinteraksi mohon siap-siap. Jadi akan ada beberapa biar tidak one way seperti itu saja loh ya. Nah, kalau di Indonesia saya basisnya di UMM Bapak Ibu di Universitas Muhammadiyah Malang ya, dan saya dari mengajarnya di pendidikan bahasa Inggris. ILED ini yang di bawah itu adalah English Language Education Department di UMM seperti itu, dan saat ini setengah S3 di UNSW ya. Nah, untuk kick off-nya, untuk memulai ini yang saya maksud tadi. Jadi mari kita mulai dengan ini langsung aja Bapak Ibu ya. Jadi yang menurut Bapak Ibu tahu apa sih autonomous learning itu atau apa sih pembelajaran mandiri itu? Silahkan coba ditulis di chat dan nanti kita bahas bersama ya sebagai starting point-nya. Kenapa sih kok kenapa sih penting untuk dibahas ya? Apalagi akhir-akhir ini di kurikulum Merdeka misalnya itu lumayan sering kesebut gitu, dan itu salah satu yang membuat saya happy ya dengan kurikulum Merdeka dengan berbagai ya plus minusnya, tapi yang salah satu highlight yang saya sangat apresiasi itu adalah autonomous learning atau pembelajaran mandiri ini akhirnya terangkat menjadi lebih mainstream seperti itu ya. Coba silahkan Bapak Ibu silahkan ditulis menurut jenengan semuanya itu sepemahaman jenengan semuanya itu autonomous learning atau pembelajaran mandiri itu apa sih gitu ya, dan kenapa. Nah, sambil menunggu chat jenengan semuanya, ini saya selingi dengan sedikit perkenalan. Perkenalannya ada dua, yaitu perkenalan terkait struktur presentasi atau sesi saya ini, dimulai dengan sedikit perkenalan setelah ini dan juga pembelajaran mandiri, sesi sedikit basis terkait pembelajaran mandiri dan juga sharing best practices terutama di sekolah-sekolah di Australia ini yang terkait dengan pembelajaran mandiri seperti itu. Nah, perkenalannya sendiri seperti ini Bapak Ibu, jadi mohon maaf ini ada foto keluarga. Tujuannya menaruh foto keluarga di sini adalah karena di sini saya bersama keluarga seperti itu ya. Nah, nanti ini saya punya anak pertama saya ini sekarang 8 tahun Bapak Ibu dan kelas 2 mau kelas 3 SD. Dan sudah sekolah di Australia ini sejak kelas 1 seperti itu kan ya. Nah, nanti saya banyak meminjam dari praktek-praktek yang menurut saya di sekolahnya dia itu sangat mendukung di bidang autonomous learning ini. Dan topik kita karena topik webinarnya ini ada juga differentiated learning ya, differentiation learning. Saya lihat juga itu penerapannya di sini juga sangat-sangat kental seperti itu. Tapi kalau yang dari materi saya, insya Allah nanti saya banyak sharingnya di bidang yang autonomous learning-nya lah ya, yang pembelajaran mandiri. Kemudian apa lagi nih ya? Ya, saya asli Arema, lahir besar, kuliah, bekerja, menikah, dan semuanya di Malang seperti ya. Seperti itu, dan hanya keluar Malang itu kalau lagi di Australia saja. Tapi saya di Australia sudah kurang lebih kalau dikumpulkan sekitar 6-7 tahunan seperti itu ya. Jadi saya tidak asing, kurang lebih seperti itulah. Pendidikan saya satunya di UM, Universitas Negeri Malang ya. Dan bekerjanya di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. S2-nya di Adelaide, Australia, dan S3-nya juga kembali lagi ke Australia seperti itu. Saya ada sedikit pengalaman mengajar dulu di SD ada, di SMP ada, dan SMA ada sebelum mengajar di universitas ya. Dan sebelum di UMM juga sempat di Brawijaya juga sebentar. Dan penelitian saya sejak S1 dulu memang sudah di autonomous learning seperti itu ya. Jadi sudah lebih dari 10 tahun insya Allah. Jadi ada sedikit banyak yang bisa di-sharingkan. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dari situ. Nah, kembali lagi ke sini. Saya coba ingin ngecek hasil yang ada di chat Bapak Ibu ya. Semoga sudah ada. Ada beberapa, Alhamdulillah. Oke, jadi saya
skim and scan saja ini pembelajaran mandiri sama dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita lihat, oke. Memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada siswa tentang apa yang ingin mereka pelajari. Oke, Bapak Ibu yang Oke, terima kasih. Yang mungkin dalam satu ruangan ada 2 device ya, bisa salah satu aja mikrofon dan ininya ya, speakernya. Menggunakan alat dan bahan sendiri dan sesuai dengan minat, kesadaran untuk belajar sangat-sangat relevan sekali sesuai dengan minat dan bakat dari Google. Memberikan tanggung jawab kepada peserta didik untuk mengatur bagaimana mereka. Oh, Google sangat membantu sekali, alhamdulillah ya. Kalau kata teman saya dulu itu layak masuk surga itu yang bikin Google. Sama dia juga komennya layak masuk surga itu yang bikin Indomie gitu, Bapak Ibu. Pembelajaran mandiri adalah pendekatan dalam proses di mana individu mengambil tanggung jawab. Yes. Pemberian tanggung jawab atau tanggung jawab untuk proses pembelajaran itu dipegang oleh peserta didik sendiri seperti itu ya. Well, kurang lebih seperti itu, berarti sudah tahu semuanya pembelajaran mandiri, berarti bisa kita tutup Bapak Ibu ya. Mari kita sedikit bahas dan kenapa sih kok penting, kenapa sih akhir-akhir ini kok sangat seperti mainstream sekali gitu ya diskusi terkait pembelajaran mandiri ini. Karena memang itu yang dibutuhkan oleh era sekarang kurang lebih semacam itulah Bapak Ibu ya dengan reformasi informasi dan lain-lain semacam itu sehingga kita tidak lagi diharapkan untuk memberikan ikan tapi kemudian diharapkan untuk memberikan pancingnya jadinya siswa itu bisa apapun yang terjadi di masa depan dengan ketidakpastian yang ada di era seperti sekarang ini itu kemudian mereka bisa secara mandiri mempelajari apa yang perlu mereka mempelajari, apa yang perlu mereka pelajari, kurang lebih seperti itu kan ya. Jadi itu juga menjadi bagian dari tujuan utama di kurikulum Merdeka, ya. Ini tadi Fourth Industrial Revolution ini ya, saya yakin Bapak Ibu sudah sering sekali mendengarnya dan sudah enek. Tapi salah satu kuncinya adalah one of the certainty adalah uncertainty-nya gitu kan ya bilangnya. Jadi ketidakpastian itulah yang pasti seperti itu. Jadi kita nggak tahu di masa depan itu siswa-siswa kita ini era seperti apa ya, mereka kerjanya bakal seperti apa, seperti itu pekerjaan yang sekarang bentuknya seperti ini itu kemudian dengan cepat sekali berubah. Dulu dengan Google aja udah banyak perubahan dan apa insecurity yang tidak terjadi gitu, yang muncul gitu ya. Apalagi sekarang dengan munculnya AI yang banyak menggoyangkan status quo di banyak profesi ya, nggak cuma di pendidikan, tapi salah satunya juga di pendidikan, membuat kita mempertanyakan banyak sekali hal-hal basic gitu ya. Asesmennya jadinya seperti apa gitu. Dan kemudian di pembelajaran mandiri ini sebenarnya yang kita ajarkan adalah learning how to learn-nya itu tadi yang memberikan pancing dan bukannya memberikan ikannya gitu. Kalau mau nyampe dari titik ini ke sana itu ada opsinya apa aja kayak gitu kan ya. Dan kemudian bagaimana kalau misalnya di tengah ada masalah itu gimana anak-anak atau siswa kita menjadi resilient itu adalah salah satu yang menjadi fokusnya pembelajaran mandiri. Dan kemudian ini juga yang sering dibahas di PPG misalnya ya 4C ini. 21st century learning ini dengan creativity, critical thinking, communication, collaboration ini saya pikir saya tidak perlu banyak-banyak membahas di situ, tapi tujuan utamanya adalah untuk membentuk kemandirian itu, untuk membentuk lifelong learner. Karena fourth atau fifth industrial revolution ini nggak cukup belajar itu hanya di sekolah gitu kan ya. Jadi harapannya itu sekolah itu mampu membentuk siswa yang sampai nanti itu mereka akan terus bisa belajar. Kenapa? Karena ya itu tadi saat mereka dulu harus kalau orang tuanya dulu waktu sekolah itu diajarinya ya jualan itu dengan punya toko di toko, membuka toko misalnya entah itu di pasar atau di rumah, tapi sekarang nggak perlu toko pun sudah bisa misalnya semacam itu, ya kan? Dulu nggak bisa belajar kalau nggak di sekolah, sekarang nggak ke sekolah ada Zoom misalnya ya, kata Pak Kadin tadi juga seperti itu. TPD, Teacher Professional Development semacam ini, jadi sangat terbantu, nggak harus datang semuanya ke satu tempat dan bisa dilakukan secara daring misalnya. Ya, so itulah kenapa pembelajaran mandiri menjadi sangat relevan di era ini.
Nah, apa yang disebut pembelajaran mandiri sebenarnya yang dicat tadi itu sudah benar semuanya seperti itu ya. Jadi maksudnya ini adalah siswa yang punya kemampuan to take control of their own learning gitu. Maksudnya ini untuk mengontrol atau melakukan sendiri. Nah, melakukan sendirinya itu nggak cuman ya kan selama ini mereka udah dikasih PR gitu ya, dan itu mereka belajar sendiri di rumah. Bukan hanya itu ya, tapi dari planning di awal. Jadi apa aja sih sebenarnya yang dimaksud kontrol ini ya? Atau responsibility. Jadi yang dimaksud kontrol itu apa sih? Oh, kontrol itu adalah taking responsibility for all the decision gitu. Jadi mengambil siswa sendiri yang mengambil tanggung jawab untuk segala decision making yang terkait dengan pembelajaran dari mulai determining the objective ya, dari mulai tujuannya, isinya, progressionnya itu urutannya seperti apa, metode, teknik, kemudian prosedurnya, apa aja yang kemudian mau dipelajari dan apa aja yang sudah dia pahami seperti itu siswa yang bisa mengatur sendiri. Saya pengennya belajar ini, saya tertariknya itu belajar ini. Nah, intinya itu semacam itu. Oke, jadi taking control of their own learning itu di semuanya. Jadi nggak cuman, ya mereka udah dikasih. Nah, harapannya itu mereka nggak dikasih, tapi mereka nyari sendiri. Saya maunya belajar ini, Bapak Ibu misalnya. Oke, kalau kamu mau belajar itu, kira-kira caranya gimana? Nah, kurang lebih semacam itu. Guru sebagai fasilitator itu kalau dalam autonomous learning itu maksudnya di situ. Jadi yang teman diskusi mengarahkan, ya jangan yang itu dong. Nah, kayak gitu kan berarti mengajak siswa untuk berpikir, nah caranya saya ini sudah benar atau belum, atau mungkin bahkan kalau di sini kita tidak berkata bahwa itu benar itu salah seperti itu ya. Kamu yakin itu udah yang paling benar? Kamu yakin itu udah yang paling efektif itu? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu ditanyakan dalam saat siswa itu menentukan pilihan mereka, begitu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar ini, jadi kalau di strateginya itu autonomous learning itu ada salah satu pendekatannya itu kita pakai salah satu yang populer ada ini bukan satu-satunya ya, tapi salah satu yang populer itu adalah self-regulated learning atau SLR. Ini ada 3, jadi frameworknya itu ada 3. Jadi kalau ingin mandiri, itu apa aja sih sebenarnya yang diharapkan untuk bisa dilakukan sendiri oleh siswa. Yang pertama itu ada di goal making-nya ini ya, bagian first thought ini adalah bagian sebelum pembelajarannya dilakukan, itu mereka mikir dulu rencananya, tujuannya. Jadi tujuannya apa? Bikin persiapan. Kalau misalnya pengen di bahasa Inggris misalnya pengen belajar tentang conditional sentence misalnya, berarti kira-kira bagaimana caranya? Nah, itu persiapannya di situ. Bagaimana caranya? Materinya kira-kira bisa diakses di mana? Nah, itu bagian dari persiapannya seperti itu. Strateginya seperti apa? Apakah pakai quizzes ataukah pakai yang lain? Nah, itu bagian dari persiapan gitu ya. Setelah semuanya siap, itu kemudian pelaksanaannya. Jadi rencananya tadi itu dilakukan dan kemudian, nah saat dilaksanakan ini kan pastinya akan muncul riak-riak seperti itu ya. Jadi ada nggak selalu mulus seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti apa bentuk-bentuk problem solvingnya, strateginya seperti apa gitu. Apakah bertanya pada orang tua, teman, guru, mentor dan lain-lain itu bagian dari problem solvingnya. Nah, problem solving ini memerlukan motivasi tinggi dan juga memerlukan ini ya strategi yang banyak gitu. Jadi biar nggak gampang mutung istilahnya ya. Jadi nggak gampang frustrasi. Kemudian setelah dilakukan baru ada refleksi atau evaluasi atas kontennya, apa sih yang udah dipelajari, dan juga tentang kegiatan atau aktivitasnya. Jadi nggak cuman evaluasinya itu nggak cuman tentang, oh saya tadi udah mempelajari tentang conditional sentence tipe 1 misalnya, tapi kemudian, oh saya tadi itu mempelajari conditional sentence tipe 1 dengan cara A, B, dan C, dan apakah mereka senang saat mempelajari itu dengan cara A, dan apakah mereka merasa cara A itu efektif atau tidak, misalnya ya, jadi membantu mereka memahami dengan lebih baik atau tidak, itu juga bagian penting dari evaluasinya. Jadi nggak hanya isinya, tapi juga aktivitas pembelajarannya. Kenapa kok penting sih refleksi kegiatannya itu? Karena 3 hal ini diharapkan untuk menjadi siklus ya. Jadi setelah evaluasi, oh ternyata saat saya melakukan ini itu saya senang.
kalau saya belajarnya dengan cara ini, itu saya senang, dan rasa senang itu yang kemudian akan menjadi motivasi yang semakin tinggi untuk melanjutkan. Oh, oke, saya tadi udah paham yang ini, tapi saya kurang paham yang ini, berarti lanjut lagi, itu akan menjadi goal-nya di next learning, pembelajaran selanjutnya, yang kemudian akan masuk ke planning lagi, performance lagi, refleksi lagi. Makanya kemudian afektif, kita nyebutnya affective approach ya. Jadi apa yang dirasakan oleh siswa, their mental atau mental health atau well-being-nya itu kemudian menjadi fokus utama juga di pembelajaran mandiri. Karena kalau nggak suka atau ngerasa terpaksa gitu ya nggak akan jalan. Itu malah jatuhnya itu demotivasi, motivasinya malah turun, malah hilang kayak gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat krusial di pembelajaran mandiri kalau mau lanjut ya, siklusnya itu berlanjut, 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 dan akhirnya juga semakin banyak yang dipelajari, itu harus harus yaitu fun-nya itu harus ada. Karena kalau misalnya tujuannya itu tadi ya yang lifelong learning, ini kan reward-nya bukan lagi nilai yang diberikan misalnya, atau ranking 1 misalnya, atau apa piagam misalnya, bukan seperti itu lagi, tapi itu tadi rasa suka, rasa senang, saya emang senang mempelajari itu dan ngerasa bisa. Nah, itu yang menjadi reward-nya yang akan keeping them going on and on and on gitu ya. Jadi membuat mereka untuk lanjut terus belajarnya seperti itu. Nah, dengan sedikit pembahasan dan prosedurnya pembelajaran mandiri yang seperti itu, kira-kira apakah memungkinkan mengajarkan siswa kita untuk belajar mandiri? Dan kalau misalnya kira-kira bisa, itu kira-kira seperti apa? Coba Bapak Ibu. Saya undang lagi untuk menuliskan di chat Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini. Dan sambil menunggu jawaban Bapak Ibu semuanya ya, apakah memungkinkan untuk mengajarkan pembelajaran mandiri di kelas kita masing-masing ya, dengan pemahaman bahwa pembelajaran mandiri itu seperti itu tadi, dan komponen pembelajaran mandiri itu seperti itu kira-kira bagaimana ya caranya? Coba Bapak Ibu kira-kira refleksi, atau apa mungkin sebagian atau semua Bapak Ibu sudah melakukannya, coba bisa juga sharing di chat ya. Setelah ini saya cek sambil menunggu Bapak Ibu, saya ada yang menulis di layar. Oke. Saya sedikit share best practice yang ada di sini saat anak saya kelas 1 SD, Bapak Ibu ya. Ini saya sempat diundang, orang tuanya diundang untuk namanya interview. Interview ini antara 3 orang ya, antara gurunya, kemudian anaknya, siswanya, dan juga orang tuanya. Oke, orang tuanya bisa 2 orang saja, jadi antara 3 atau 4 orang seperti itu. Anak saya namanya Ishtar, Bapak Ibu. Nah, jadi di interview itu yang dilakukan gurunya itu dia bertanya pada anak saya. Jadi saya cuma sebagai orang tua yang diundang itu saya cuma mengobservasi. Kayak gurunya tanya, Istar, kamu ini di pembelajaran bahasa Inggris kalau di sini mungkin setara dengan bahasa Indonesia ya, di Indonesia kan ya. Kalau di di literasi, kalau di sini untuk SD kan fokusnya masih di literasi dan numerasi, udah itu aja Bapak Ibu ya. Jadi nggak banyak pelajarannya, cuman literasi, numerasi, udah gitu aja. Oke, kalau di literasi di bahasa Inggris itu kamu pengennya belajar apa gitu. Dan anak saya menjawab, oh saya pengen ini asking and answering question, pengen bisa lebih aktif bertanya dan menjawab pertanyaan gitu ya. Saat anak-anak lain jawab itu kan pada angkat tangan gitu, dan anak saya pengen lebih aktif di situ gitu. Oh oke, jadi ditulislah asking and answering question. Dan kemudian kira-kira kalau kamu pengen lebih aktif gitu, terus caranya gimana gitu. Gini, oh oke, kalau misalnya kayak gini bisa nggak? Nah, saat anak saya diam, itu terus diarahkan seperti itu. Kalau misalnya saya pakai cup of names, misalnya yang kayak kemarin itu, kira-kira membantu nggak gitu? Oh ya, oke ya udah saya tulis ya cup of names. Kamu bisa apa lagi kira-kira? Nah, saat anak saya diam, dikasih pilihan lagi, gitu ya. Ini 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 versi anak 7 tahun, Bapak Ibu ya, jadinya masih belum kepikir di sana, tapi versinya sudah mengenalkan, oke, bahwa oh tujuanmu ini, goal making-nya di sini, dan kemudian metodenya seperti apa? Oh seperti ini, oke, dan kemudian baru gurunya fokus ke saya, oke, dan Ibu berarti di rumah nanti
kira-kira bisa dibantunya seperti apa? Oh, ini ditanyakan ke anak saya dulu di sini. Kira-kira kalau di rumah kamu bisa ngapain? Oh, bisa sharing at home. Oke, kamu bisa sharing at home ya. Oke, Oke, berarti nanti mama bantunya mungkin tanya-tanya terkait asking and answering question ini seperti apa gitu. Oke, sekarang kalau di Mas di matematika kamu pengennya belajar apa? Kemarin kan kita udah belajar A, B, C, D gitu. Terus anak saya bilang, saya kurang bisa di pattern. Pattern itu kayak yang deret itu loh Bapak Ibu ya. Jadi yang kayak skip counting 2, 4, 6, 8 kayak gitu. Anak 7 tahun ya konteksnya ya. Oh, Oke, Berarti dia kemudian sama gurunya dituliskan, oh pattern seperti ini gitu. Strateginya seperti apa itu juga didiskusikan, tapi ditanyakan dulu ke dia seperti itu. Dan kemudian di rumah bisa ngapain? Di rumah seperti ini. Oke, jadi nanti mama bantuin seperti ini gitu. Selain itu juga di bidang well-being atau sosial. Nah, ini pendidikan karakter lah kalau di Indonesia ya. Nah, kalau yang berhubungan dengan sosial, well-being, kira-kira kamu pengen apa? Nah, ini baru yang saya ingat anak saya PD menjawab, I want to make other people happy gitu. Jadi kalau dia lagi melihat temennya ada yang sedih gitu, dia pengen menghibur, pengen bikin seneng gitu. Nah, kira-kira gimana caranya? Kamu bisa, kalau misalnya si Lily lagi sedih habis jatuh gitu, kamu bisa bantu dia ngapain? Telling jokes, ngasih lelucon gitu ya, ngajak main misalnya. Oke, bisa jadi dituliskan seperti itu strateginya dan kemudian di rumah bisa ngapain. Nah, nah kemudian ini Bapak Ibu ini dilakukan setahun itu 2 kali. Jadi seperti di awal semester seperti itu dan kemudian akan dievaluasi di akhir semester dan menjadi salah satu yang dituliskan di rapotnya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi itu yang saya lihat di sini dilakukan dan yang menurut saya wow gitu ya. Jadinya maksudnya em, well, yang saya ingat dulu waktu saya SD tidak seperti itu gitu ya dan saya melihatnya di sini sejak sedini itu sudah dikenalkan gitu ya dan saya pikir mungkin ini layak untuk di-sharingkan saat ketemu dengan guru-guru di tempat kita. Menurut saya ini salah satu best practice yang karena saya concernnya di autonomous learning itu menurut saya sangat relevan sekali seperti itu. Nah, ini jadi dari kecil sudah dikenalkan goal making-nya, prosesnya, dan juga evaluasinya. Seperti itu, evaluasinya tentunya masih banyak dibantu oleh guru, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi em, menurut saya ini sangat bagus untuk contoh eh, pembelajaran mandiri dari sejak dini. Salah satu penelitian yang saya dan tim lakukan beberapa tahun yang lalu, gitu ya Bapak Ibu, sebelum kurikulum Merdeka, ini memang kami menemukan bahwa pembelajaran mandiri di Indonesia itu em, masih belum se-mainstream sekarang ini kurang lebih seperti itu ya, dan itu menjadi salah satu concern. Dan saat kami meneliti, terutama kebetulan di sini yang kami teliti masih mahasiswa seperti itu ya. Dan yang kami temukan itu biasanya saat mereka belajar di luar kelas, mandiri di luar kelas, itu mereka langsung aja gitu ke langsung nyari materinya. Misalnya besoknya UTS gitu ya, kemudian langsung resource finding itu berarti nyari nyari materinya itu ngecek-ngecek di Google, kalau sekarang mungkin di TikTok, dan kemudian langsung dilakukan seperti itu aja. Jadi yang kurang itu terutama di bidang goal setting sama planningnya ya, yang bikin tujuannya perencanaan tadi sama evaluasinya. Nah, yang agak kurang itu kamu temukan di aspek situ. Nah, kekurangan ini ya, jadi sepertinya siswa kita itu kurang bisa untuk bikin rencana dan kurang bisa untuk mengevaluasi pembelajaran. Jadi asal dilakukan, kurang lebih semacam itulah ya intinya temuan dari penelitian ini. Nah, salah satunya itu dari analisis itu em, kami berpikir bahwa ini ya itu salah satunya influence atau dipengaruhi oleh years of learning in school dan juga in university di sekolah dan juga di universitas yang memang em, kita punya kurikulum itu fix sekali dan nggak banyak ruang untuk mereka itu dilibatkan untuk membuat rencana saat melakukan pembelajaran gitu kan ya dan juga mengevaluasi pembelajarannya mereka sendiri itu praktek-praktek itu em, menurut observasi kami itu sangat kurang seperti itu di sekolah maupun di universitas.
Makanya saat mengajar di universitas pun saat terutama baru lulus SMA masih semester 1, masih tahun pertama, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dikasih materi, mohon silahkan dibaca-baca dulu sebelum masuk kelas. Itu biasanya jarang sekali mereka yang benar-benar membaca gitu ya. Tapi lebih banyak itu mereka langsung datang dan mengharapkan bahwa semuanya itu akan dijelaskan oleh guru atau dosen saat di kelas gitu. Dan padahal harusnya sudah berbeda gitu ya. Mungkin kalau sudah dewasa itu biasanya lebih ke apa yang pengen diketahui seperti Bapak Ibu sendiri, apa yang pengen diketahui kemudian cari-cari di Google, cari-cari di YouTube, cari-cari di TikTok misalnya semacam itu kan ya. Jadi itu apa yang ingin diketahui sudah punya bayangan sendiri gitu. Nah, kalau anak kuliah harusnya itu sudah masuk ke adult learners dan itu harusnya sudah masuk situ, tapi masa transisi di tahun pertama itu biasanya masih struggling ya, intinya seperti itu. Jadi analoginya itu seperti spoon feeding. Jadi semuanya itu guru yang menyiapkan ya. Anak tinggal datang duduk dan kemudian tinggal mangap gitu ya, dan kemudian diberikan ini loh, oke ini loh, gini loh caranya. Kamu itu harus belajar ini, kamu itu hari ini kita belajar ini dan kemudian caranya seperti ini. Nah, latihan tentang mau belajar apa, gimana caranya dan evaluasinya itu agak kurang seperti itu. Makanya yang kemudian disarankan itu adalah fleksibel kurikulum. Maksudnya bukan kurikulumnya fleksibel sekali, nanti standarnya seperti apa, bukan seperti itu. Tapi ada space ya, ada ruang di kurikulum yang misalnya itu 100% memang tujuannya sudah ada, silabusnya sudah ada, tapi kemudian ada ruang di mana kita bisa memodifikasi entah itu urutannya lah, entah itu kita bisa memberikan sedikit kebebasan pada siswa untuk memilih yang mana dulu yang mau mereka pelajari, misalnya semacam itu. Jadi ada 5% aja dari 100% kurikulum itu di mana siswa diajak untuk mendesain sendiri apa yang mereka mau pelajari, bagaimana caranya, serta bagaimana mereka bisa mengukur kesuksesan belajarnya, itu mengevaluasi itu tadi. Begitu intinya. Nah, kontinuum pembelajaran mandiri. Nah, selama ini itu juga ya bahwa kita kadang melihat siswa ya anak ini memang mandiri, anak ini tidak mandiri. Nah, cara pandang yang dikotomi yang cuma dua sisi semacam itu juga kurang sesuai karena kemandirian itu sebenarnya bisa diajarkan gitu ya. Di awal memang mungkin auto-regulated atau kita yang membantu, tapi saat kita sebagai guru ini membantu, itu kita membuat mereka, mengajarkan mereka agar lebih sensitif terhadap proses yang dilaksanakan untuk nyampe ke tujuan ini, gitu ya. Oke, kamu kan belajar ini. Kira-kira gimana caranya? Nah, dorongan itulah yang kemudian semakin lama dicoba sekali, oke, dan kemudian dievaluasi, dicoba lagi di semester depan lagi seperti itu, di semester depan lagi ada lagi diskusi semacam itu. Nah, itu lama-lama mereka menjadi lebih sensitif dan mereka akhirnya menjadi lebih self-regulated. Jadi kontinuumnya ini maksudnya seperti itu. Awalnya strategi use-nya atau penggunaan strateginya itu masih auto-regulated. Kita yang mengajarkan. Oke, atau kita yang banyak mengatur. Tapi kemudian semakin banyak latihan itu siswa juga semakin mature ya, semakin dewasa seperti itu, pola pikirnya juga semakin berkembang. Akhirnya mereka kemudian bisa lebih self-regulated. Regulatory style-nya juga ya awalnya itu mungkin lebih didorong oleh adanya aturan atau PR atau tuntutan-tuntutan eksternal gitu ya, external regulation ini. Kemudian semakin banyak latihan, semakin banyak refleksi yang nggak cuma di konten tapi juga di aktivitas, itu tadi lama-lama nanti bisa intrinsic regulated, berarti siswa bisa mengatur sendiri, gitu ya. Jadi bantuannya itu semakin kecil, dan akhirnya nggak perlu dibantu lagi, kurang lebih semacam itu. Source of strategic behavior-nya, semacam motivasinya kurang lebih gitu ya. Awalnya mungkin itu motivasinya itu sumbernya itu eksternal, itu tadi yang agak dipaksa gitu. Tapi dengan banyak latihan itu kemudian menjadi internal, jadi lebih motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Jadi progression-nya, prosesnya membentuk siswa untuk menjadi lebih mandiri itu seperti ini. Awalnya bantuannya ada, iya, dan itu bisa seperti itu. Tapi kemudian dari proses refleksi itu tadi, refleksinya nggak hanya di hasil akhirnya, tapi juga di prosesnya. Nah, itu yang akan membantu siswa kita untuk lebih mandiri seperti itu.
beberapa skenario yang bisa dilakukan. Nah, tadi kan ada 3 ya, Bapak Ibu ya, fasenya ada forethought atau goal making tadi itu, performance dan reflection. Ini beberapa yang bisa kita kenalkan, nggak harus semuanya langsung dalam satu fase itu 3-tiganya gitu ya. Tapi kalau misalnya menurut Bapak Ibu, oh mungkin saya bisa nyoba di forethought ini. Misalnya kita bisa meminta siswa untuk memilih mau membahas yang mana dulu itu. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya membahas kita lagi membahas modal misalnya, tapi kan ada subtopiknya tuh. Nah, subtopiknya itu kita kelompokkan siswa dan kemudian, oke, kamu mau bahas yang mana dulu? Kamu mau bahas yang mana dulu? Nah, itu kan lebih doable gitu ya. Mungkin kita memulainya di goal making dulu sama planning dulu, misalnya gitu. Atau nanti kalau sudah bisa milih milih sendiri, misalnya kita maju ke, oke sekarang yang di semester ini atau di topik ini kita nyoba yang di performance-nya. Kalau di bentuk dukungan yang bisa diberikan saat di fase performance itu misalnya saat siswa terlihat kesulitan, siswa diajak mendiskusikan pilihan solusinya dan bukan, kalau misalnya ada siswa yang tanya, ini bagaimana ya Bu? Atau ini bagaimana ya Pak? Nah itu bukan langsung kita menjawab, ya kamu bisa gini atau kamu bisa gini, tapi ditanya balik, nah menurut kamu gimana? Oke, atau yang nggak tahu gitu. Coba kalau kamu misalnya pengen tahu strategi-strategi untuk ke sana, kira-kira kamu bisa mencari tahunya di mana aja. Oke, jadi kita kita mendorong mereka untuk mencari jawaban sendiri dan mengarahkan. Kita selalu ada di koridor lah ya. Dan kita mengapresiasi. Nah, apresiasinya itu nggak hanya hasil akhirnya, tapi apresiasi usaha. Usaha itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, trial and error itu kita dorong dan kita apresiasi dan kita wadahi, bukannya malah kalau misalnya gagal kemudian dimarahin gitu ya, buang-buang waktu aja memakai cara yang seperti itu. Nah, nggak seperti itu, tapi itu dia belajar loh dari kegagalan itu tadi gitu ya. Setidaknya dia tahu bahwa cara itu nggak bisa gitu kan ya. Jadi dia akan nggak mengulangi lagi misalnya gitu. Dan direfleksi. Misalnya yang bisa dilakukan, kalau misalnya tadi forethought sama performance-nya mungkin nggak kepegang, mungkin saat refleksi itu kita minta siswa untuk memberikan review atau rating rating untuk setiap aspek pembelajaran, jadi nggak secara keseluruhan, tapi kalau di aspek ini, kalau memakai aktivitas ini, kamu suka nggak? Nah, kayak gitu lah ya, jadi mungkin secara umum atau mungkin kalau Bapak Ibu bisa pakai Google Form misalnya semacam itu, jadi masih review seperti yang banyak di toko-toko online kayak gitu ya. Atau siswa diajak untuk menuliskan kesan apa yang paling disukai, apa yang tidak disukai, ini bisa dijadikan regular practice ya, praktek rutin tentang bagaimana mereka jadi menyadari perasaan mereka gitu ya. Jadi kalau memberikan review atau rating ke aspek spesifik pembelajaran seperti ini, itu maksudnya untuk membuat mereka lebih sensitif bahwa dalam proses pembelajaran itu nggak cuman diajari dan kemudian kamu mendapatkan sesuatu, mendapatkan ilmu atau informasi baru gitu, tapi ada banyak fase-fasenya dan disitulah itu kita ingin membangun sensitivitas mereka ke proses-proses itu intinya Bapak Ibu. Dan kemudian juga memahami diri sendiri dari proses refleksi atas apa yang disukai dan apa yang kurang disukai itu, dan juga membantu Bapak Ibu juga untuk evaluasi melihat apakah sudah berjalan dengan efektif atau tidak, apakah ini bisa diulangi lagi untuk meeting selanjutnya atau semester selanjutnya, kurang lebih semacam itu ya. Another best practice yang menurut saya bisa dijadikan inspirasi Bapak Ibu ya terkait dengan yang tadi itu, ini contoh saya screenshotkan rapot anak saya ya. Jadi bentuknya rapot di sini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada overall achievement, ini maksudnya kemampuannya, hasil akhirnya, nilainya kurang lebih gitulah ya. Jadi misalnya di English atau di literasi itu anak saya English-nya dapat B gitu, jadi dia di grade-nya di B. Tapi kemudian ada ininya, effort-nya juga Bapak Ibu. Jadi usahanya dia itu kalau di Inggris itu apakah dia terlihat sangat termotivasi, dia terlihat bersemangat, dia terlihat bersungguh-sungguh atau tidak. Nah, itu juga dinilai. Jadi untuk semua mata pelajaran, misalnya di sini di Science, ini kita lihat bahwa achievement-nya B.
lumayan ya, effortnya nggak terlalu, sepertinya dia tidak terlalu berminat di sana. Saya sebagai orang tua bacanya seperti itu ya. Geografi seperti apa, overall achievement-nya ya, dan kemudian usahanya juga dinilai. Jadi usaha itu dinilai dan itu bagian dari laporan di rapotnya. Selain detailnya ini ya, apa yang udah dicapai, saat ini dia lagi mempelajari di mana. Ini juga bagian dari differentiated learning kan Bapak Ibu ya. Jadi dan selanjutnya ini next step-nya, langkah selanjutnya itu kira-kira seperti apa gitu. Selain itu, ini juga bagian dari pendidikan karakter yang menurut saya sangat mendukung sekali, relevan sekali dengan autonomous learning, Bapak Ibu ya, yaitu ini di sini ada rutinitas seperti upacara. Upacaranya di sini setiap 2 minggu sekali ya, bukan hari Senin tapi hari Jumat sebelum weekend. Dan di situ selalu ada penghargaan untuk karakter-karakter baik yang ditampilkan oleh siswa. Jadi misalnya di sini ada reflective learner, ini desain piagamnya kurang lebih gitu ya. I am reflective learner, I am resourceful, itu punya banyak ide gitu ya. Open minded itu yang mau menerima perbedaan misalnya kayak gitu. Nah, jadi karakter ini ngebantunya di autonomous learning itu menjadikan mereka bahwa saat mereka berusaha, saat mereka mau bekerja keras, saat mereka tidak menyerah saat ada masalah, itu kemudian itu diapresiasi gitu. Nah, itu biasanya dalam sekali upacara ya, itu ada 2 anak di setiap kelas yang akan diberikan penghargaan. Jadi gantian gitu aja, tapi yang 2 minggu ini menunjukkan sering di kelas menunjukkan karakter ini itu akan diberikan penghargaan seperti itu saat upacara. Jadi di depan kelas itu mereka minggu ini Learning Disposition Award-nya itu kita menghargai anak-anak yang reflektif. Anak yang reflektif itu adalah anak yang seperti ini, seperti itu, dan yang menunjukkan sikap-sikap itu di 2 minggu ini di kelas Wotel itu adalah si Liana sama Alira. Silakan maju Liana sama Alira, misalnya kayak gitu lah ya. Itu di setiap minggunya. Jadi bentuk-bentuk mereka mendorong pendidikan karakternya itu seperti itu. Kemudian juga di akhir semester ya, ini juga ada seperti kalau di Indonesia mungkin mirip dengan ranking 1 gitu yang mungkin sekarang sudah banyak dihapus, tapi masih ada juga yang dipertahankan gitu ya. Tapi saya ngobrol dengan kakak saya kapan hari ya di sekolah anak-anak gimana, masih ada emang ranking 1 gitu ya, udah nggak ada, terus diganti apa, nggak ada gantinya ya, terus mereka nggak diapresiasi gitu. Saya jadi harusnya apresiasi itu tetap ada gitu ya. Yang membedakan bentuk apresiasinya yang saya lihat di sini Bapak Ibu ya, bentuk apresiasi seperti itu ada tapi banyak gitu. Jadi ranking 1 itu kan achievement atau academic achievement namanya gitu ya. Itu ya tetap ada. Jadi kalau anak mereka menunjukkan effort yang tinggi dan juga hasil yang bagus di bidang akademik, ya mereka akan diberikan excellent in academic achievement. Tapi kalau misalnya mereka mungkin strength-nya ya, kekuatannya bukan di akademik, tapi di bidang seni misalnya, ya mereka akan diberikan excellent achievement in art misalnya gitu. Di olahraga, ya di olahraga gitu. Jadi di akhir semester itu ada banyak. Jadi nggak cuma ranking 1 aja yang diapresiasi, tapi ada banyak. Ada beberapa misalnya ya. Jadi di satu kelas itu setidaknya itu tiga bentuk apresiasi yang diberikan. Jadi ada yang paling good citizenship itu maksudnya warga negara yang baik. Kalau misalnya di sini tuh yang itu tadi ya, yang karakter-karakternya bagus itu berarti masuknya di good citizenship, misalnya kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi hal yang sudah bagus itu ya didorong dong gitu ya. Jangan kalau malah nggak diapresiasi nanti malah mereka jatuhnya udah banyak berusaha tapi ternyata nggak ada yang ngelihat ngapain juga. Nah kayak gitu kan anak-anak mungkin belum bisa melihat lah ya bahwa itu akan berguna dalam jangka panjang. Setidaknya kita memberi mereka award secara berkala itu entah saat
upacara atau di akhir semester itu kita berikan. Jadi gimana bentuknya seperti itu. Ini yang saya lihat di sini yang mungkin bisa menjadi em, inspirasi. Bu Asfarina, semoga ini contoh terakhir saya, tapi waktu saya tinggal Ya, berapa menit, Bu? 3 Apa menit sudah lagi, habis? Ibu. 2 menit? Oke, 3 menit lagi sebenarnya 3 dari menit. session Oke, setelah ini, ya. oke. Berarti ini itu tadi contoh-contoh yang parsial gitu Bapak Ibu ya, yang mungkin bisa dilaksanakan di level kelas maupun di level sekolah. Kalau yang ini yang salah satu contoh yang mungkin bisa lebih cocok di SMP maupun SMA, ini yang secara keseluruhan ya, itu saya ambilkan dari program PELE di sini atau Personalized English Language Enhancement. Itu mereka punya model semacam ini. Jadi kayak dalam satu semester itu ada minggu pertama dan kedua mungkin dalam satu mata kuliah gitu mungkin ya. Jadi di minggu pertama sampai ketiga ini mereka diminta untuk dipandu gimana sih caranya bikin goal making, bikin tujuan dan bikin perencanaan itu gitu ya. Jadi penyusunan proyek individual, analisis dan penting. Tapi ini emang pelajarannya itu adalah pembelajaran mandiri di bahasa, terutama dalam contohnya ini kebetulan bahasa sih ya. Jadi tapi pembelajaran mandirinya kamu pengen belajar apa kalau di bahasa Inggris gitu ya. Kemudian minggu keempat dan minggu ke-8 itu pelaksanaan actionnya, dan di pelaksanaan itu juga kamu ada kesulitan nggak? Ya emang kadang rencana itu kadang berjalan sesuai rencana, kadang juga enggak. Nah, itu itu juga dipandu gitu loh bahwa mereka saat frustasi kok menurut saya ini rencananya udah bagus sekali dan sudah detail sekali, tapi ternyata kok saya nggak bisa ya, aduh kayaknya saya memang nggak bisa. Nah, mengenali perasaan itu dan kemudian bagaimana caranya how to go around it gitu ya, bagaimana caranya mengatasinya, apa ya, bagaimana caranya menghadapinya itu juga dipandunya itu di situ saat di pelaksanaan itu. Gimana kalau misalnya gagal, bagaimana memodifikasi rencana itu juga dipandu di situ. Dan di 2 minggu terakhir itu ada kegiatan refleksi oral dan tertulis gitu ya. Mungkin sedikit saya tunjukkan ini misalnya di minggu saat goal makingnya tadi membuat tujuan itu ada beberapa tes online yang bisa dilakukan. Oh ternyata kekurangan saya itu di vocabulary misalnya, atau kekurangan saya itu di listeningnya. Jadi saya pengen fokus untuk project ini, saya pengen fokus di listening misalnya kayak gitu, atau di apalah. Dan kemudian mendesain rencananya sendiri, tujuannya bagaimana, metodenya, penilaiannya, gimana saya mengukur bahwa saya itu awalnya sekarang berada di titik ini dan saya tujuannya pengen ada di titik ini, itu kira-kira cara mengukurnya bagaimana. Nah, itu diajarkan di sini, dikasih beberapa contoh juga gitu ya. Dan kemudian di minggu actionnya atau penerapannya, pelaksanaannya ini, itu ada logbooknya seperti ini, ada jurnalnya yang bisa di-share seperti di Google Docs semacam itu ya, dan dipandu ini ada color coding, ada yang warna biru, kuning, dan hijau itu adalah em, ada yang menunjukkan ada yang dilakukan nggak hari itu gitu ya, atau di minggu itu. Kemudian ada evidence of progressnya meskipun kecil itu ada nggak sih gitu loh ya, nggak apa-apa, nggak harus besar misalnya. Terus feelingsnya itu tadi juga ini masuk di jurnalnya ini. Suka nggak atau nggak suka nggak? Apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka gitu. Kemudian progress check-nya yang tadi itu. Oh ini progress check yang di akhir ya. Jadi em, dibantu dikenalkan dengan apa sih yang namanya rubrik itu gitu ya. Contohnya rubrik itu bisa diakses online kok, banyak contohnya, kamu bisa modifikasi misalnya gitu. Em, oh, oke, jadi ini minggu pelaksanaan dan di minggu terakhir ini yang di ini ya progress check-nya itu tadi. Self reflection progress check-nya ini juga diary itu juga termasuk bagian dari progress check karena ada bagian yang menunjukkan bahwa apa sih yang sudah kamu lakukan gitu ya untuk mencapai ke goal itu di hari itu atau di minggu itu gitu. Em, Kemudian beberapa ide yang mungkin bisa dilakukan di kelas ini ya. Oh, saya belum. Nah, saya sampai lupa ini. Coba nanti kalau ada waktu kita bahas apa yang ada di chat juga lah ya. Ini tadi sebelum sebelum masuk ke sini harusnya kita membahas yang di chat jawaban Bapak Ibu tadi.
Tapi apa yang bisa saat Bapak Ibu memikirkan bagaimana sih saya bisa mendorong anak-anak saya atau bisa mengimplementasikan autonomous learner di autonomous learning di kelas saya, itu mungkin ini bisa menjadi apa ya, guiding questions gitu ya, pertanyaan yang bisa memandu saat bikin rencana tentang apa yang bisa dilakukan di kelas ya. Kira-kira ingin belajar topik apa sih ya? Kamu pengen belajar topik apa gitu ya? Caranya bagaimana? Bisa cari materi di mana aja. Jadi kita menanyakan itu kepada siswa kita. Kemudian di bidang di fase performance, di fase pelaksanaannya itu kira-kira nanti kapan kamu bisa melaksanakan ini? Apakah nanti malam ataukah? Nah, ini semakin spesifik semakin bagus kalau bikin rencana Bapak Ibu ya. Belajarnya apa? Kalau misalnya ada kesulitan, kira-kira kamu nanti minta tolongnya kemana gitu. Nah, diajarkan minta tolong juga. Jadi kalau kesulitan itu nggak dipendem sendiri aja gitu ya, tapi bisa minta tolongnya itu kemana aja gitu. Apakah tanya ChatGPT misalnya, siswa kita apakah udah kenal dengan ChatGPT Bapak Ibu atau Bing AI gitu ya. Reflection. Nah, bagian reflection ini ya yang tadi ditemukan di penelitian itu sangat kurang itu. Yang banyak dilakukan di refleksi itu masih ke konten saja, sudah belajar apa aja, oh saya jadi tahu ya apa yang disebut conditional sentence misalnya gitu ya, tapi yang kurang itu adalah biasanya di refleksi atas aktivitas pembelajarannya, apakah sudah efektif, dan juga di bidang afektifnya ini, apakah suka, apa yang kurang suka itu tadi. Dan ini, seperti yang tadi saya jelaskan, bisa satu-satu, first thought dulu misalnya, atau performance dulu, atau reflection dulu, jadi bisa parsial. Atau bisa juga semuanya yang holistik, seperti yang tadi program PELE itu tadi ya, yang personalized English tadi itu yang holistik, jadi dari first thought, performance, reflection, itu benar-benar diajarkan, dilakukan, dituntun gitu dalam satu semester, misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi program unggulan tersendiri itu nanti ya di kelas atau di sekolah Bapak Ibu. Nah, dari paparan beberapa materi tadi kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Apakah semoga Bapak Ibu bisa menemukan inspirasi gitu ya. Nah, ini saya mau mengakhiri slide saya ini dengan ini saya suka ini iklan Bapak Ibu ya, mohon maaf tapi bukan saya nggak dititipin. Ini iklannya Monash Uni yang saya lihat di Well, ada di banyak kemarin itu di Malang itu di airportnya Malang itu ada iklannya Monash Uni. Ini menurut saya masuk banget gitu lah. If you don't like it, change it. Kalau nggak suka itu jangan cuman grundel aja gitu ya. Tapi ya apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya gitu kan ya. Kalau mungkin sebagai guru ya berarti mungkin kita bisa memulainya di kelas ini dari kalau Bapak Ibu tahu ini lagunya lama sekali Oasis ya. I'm gonna start a revolution from my classroom. Oke, nah itu yang bisa kita lakukan dari kelas kita, ya kita lakukan dari situ. Bagaimana we can contribute gitu ya, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk to change it. Jadi kebanyakan yang kalau kita melihat sesuatu, kita di kelas, iya nih ada perubahan dari tahun-tahun kemarin gitu-gitu aja. Nah, itu grundel itu sering kan ya. Ya emang nyinyir itu lebih mudah gitu ya, tapi kemudian apa yang kira-kira bisa kita lakukan gitu kan ya. Nah itu juga autonomous learning ini. Jadi apa yang kita bisa lakukan ini jawabannya menjadi goalnya yang kemudian, nah untuk mengubah itu kira-kira metodenya seperti apa itu ada di prosesnya tadi dan kemudian nanti setidaknya di kelas saya ini sudah terjadi perubahan atau belum gitu ya. Nah itu insya Allah yang akan menjadi kontribusi kita, akan menjadi sodakohnya kita em, dari kelas kita gitu ya. Ini referensinya dan cukup Bapak Ibu mungkin kita bisa melanjutkannya di chat room tapi saya bertanya dulu ke Ibu moderator ini bagaimana? Apakah langsung pertanyaan atau Iya, sebenarnya ada sharing session, tapi kita sudah ya? masuk ke waktu narasumber kedua. Nah, Jadi oke, mungkin yes. maybe sharing sessionnya bisa nanti di akhir bareng sama Siap, materinya narasumber dua ya Ibu Nina. I'm really siap Bu sorry. Asma, monggo, monggo Emang silahkan. ini Terima banget, kasih emang Bapak Ibu. pahit banget ya. Terima kasih Ibu Terima Nina kasih. atas materinya sangat ini ya enlightening. Jadi kita nanti di kelas mungkin akan ada banyak perubahan setelah mendengarkan materi dari Ibu Nina begitu ya. Amin. Baik, kami lanjutkan materi berikutnya dari narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Kabul Winarto SPD MPDI selaku pengawas SMP
dari Kabupaten Blitar, Bapak Kabul, apakah on cam? Nah, itu Bapak Kabul. Ya. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nggih. Izinkan saya membacakan CV singkat tentang Pak Kabul, nggih. Pak Kabul ini adalah pengawas SMP dan sudah menjadi pengawas sejak tahun 2012 dan beliau juga merupakan narasumber berbagai program pelantikan termasuk pelantikan Komite Pembelajaran Kepala Sekolah dan Guru Program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Beliau juga banyak mengikuti BIMTEK, salah satunya adalah bimbingan teknis fasilitator sekolah penggerak dan pendamping implementasi pembelajaran sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan Angkatan 2. Baik, Bapak Kabul, waktu Anda untuk menyampaikan pemaparan materi kurang lebih 25 menit. Kami persilahkan. Pak Kabul dilanjutkan besok ya Bapak Ibu materinya. Jadi besok jam 3 kita masih akan ada webinar lagi, lanjutan dari materinya Pak Kabul. Silahkan Bapak. Terima kasih Bu Asfa, waktu yang telah diberikan. Izinkan apa itu share screen. Baik Bapak Ibu, sebentar ini panitia bisa bantu untuk share screen dari situ Ibu. Iya, bisa Pak. Bu Ya, ya. Irma, bisa minta tolong di-share screen materinya Pak Kabul? Baik, Ibu, sebentar. Ya. Terima kasih. Berdiferensiasi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Iwan Andi Andaka. Yang terhormat Kabid Pengembang Kurikulum Dinas Pendidikan, Bapak Katid Indra Wicakso. Yang terhormat Bapak MKKS dalam hal ini diwakili oleh Bapak Koordinator Peningkatan Mutu, Bapak Gatot Sutrisno, Ibu Nina Inayah dan Ibu Titik Setiani yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu peserta webinar yang dan saya muliakan. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa sama-sama sharing dalam webinar sekitar 420 ini. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu yang sudah diniati dengan sebaik-baiknya niat ini menjadi amal hasanah kebaikan panjenengan semua yang bermanfaat maslahah fid-dini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke materi pada saat ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Gubernur datang mencari aspirasi. Cakep. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan saya memulai presentasi. Semoga nanti paham diferensiasi. Terima kasih. Cakep. Selanjutnya, slide selanjutnya Ibu. Di sini saya tidak ada fasilitas itu, tolong ya. Pada pertemuan ini Bapak Ibu, yang kita bahas adalah praktek pembelajaran yang berpihak pada siswa atau murid. Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui belajar berdiferensiasi. Ya, next Ibu. Ya, next lanjut saja, Mas. Ya, baik, kita lanjutkan. Salah satu yang diintervensi Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya.
Di antaranya yaitu belajar berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi yaitu proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukainya, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya di kelas. Ya, itulah yang penekanannya tentang pembelajaran berdiferensiasi, pengertiannya demikian. Selanjutnya, Ibu. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu kita kaji, kita dalami bersama-sama? Karena Bapak Ibu, kita harus memahami tentang murid kita, tentang siswa kita. Siswa kita itu punya kesiapan yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang cepat berpikir, lambat berpikir, ada yang kesukaannya konkret, abstrak, sederhana, kompleks, mandiri, perlu bantuan, dan sebagainya. Itulah di antara pemahaman ya pada murid yang harus kita kuasai. Dan juga di kelas-kelas kita tentunya murid-murid siswa kita itu mempunyai minat yang berbeda, khususnya dalam umpamanya belajar bahasa Inggris. Ada yang ingin apa itu mendalami tentang how to read well. Ada yang ingin mengembangkan tentang how to make writing atau komposisi dan sebagainya. Itulah semua itu adalah kita layani sesuai dengan bakat dan minat, keinginan, kesukaan dari murid-murid kita. Kemudian profil belajar. Profil belajar di sini bukan berarti sama dengan P5, penguatan profil Pancasila, tapi pengertiannya profil belajar di sini adalah apa itu pendataan tentang siswa kita, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana kecerdasannya, bagaimana karakternya, bagaimana latar belakangnya. Itu semua diharapkan kita, Bapak Ibu guru semua, memahami tentang keadaan murid seperti itu. Di samping itu, segi akademis, Bapak Ibu, tentang kurikulum juga sama-sama kita pahami, kita mengerti, karena antara bahasa Inggris dan matematika dan pelajaran yang lain tentunya adalah tidak sama apa itu tentang tujuan pembelajarannya atau cakupan materinya. Kemudian CP pembelajarannya tentunya juga berbeda. Indikator untuk mencapai pembelajaran serta asesmen yang akan dilakukan. Bibuk Gusan Masofi Avia, Bapak Ibu berpendapat tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada 5. Yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Nah, itu harus. Yang kedua, merespon semua kebutuhan belajar siswa. Itu harus. Yang ketiga adalah lingkungan belajar yang mengundang untuk siswa-siswa itu lebih belajar lebih baik. Yang keempat adalah how to manage the class. Bagaimana memanajemen kelas kita agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran bisa seefektif mungkin. Yang kelima tentunya adalah penilaian asesmen berkelanjutan yang akan kita lakukan kepada putra-putri kita. Ya, itu Bapak Ibu. Berikutnya, Ibu. Ya. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu, apa saja yang diperlukan dalam menetapkan tujuan pembelajaran yang terdefinisi secara jelas. Maka tujuan pembelajaran Bapak Ibu itu kita ambil dari apa itu capaian pembelajaran sebelum kita bersama-sama menentukan
menentukan tujuan pembelajaran yang harus kita capai, maka apa yang ada di dalam CP tersebut? Di dalam CP tersebut adalah ada beberapa kompetensi dan ada beberapa materi. Maka dari situ harus kita benar-benar pahami sehingga kompetensi-kompetensi serta materi-materi yang ada di capaian pembelajaran kita breakdown ke tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan di masing-masing pelajaran. Otomatis di tujuan pembelajaran kita tentunya harus tersurat yang namanya kompetensinya dan materinya. Nah, kita lanjut Ibu, yang kedua tentang kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu, kita semua harus bisa membayangkan bagaimana seandainya jadi murid, bagaimana membayangkan kebutuhan-kebutuhan murid anak-anak didik kita. Jadi sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah paradigma atau cara berpikir baru. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apa bisa toh Pak dalam satu kelas 32 anak disuruh memenuhi kebutuhannya semua itu semua Bapak Ibu, kita bisa mengambil cara mungkin berdasarkan tes diagnotis, mungkin bersama beberapa tes yang lain bisa kita kategorikan menjadi 2, 3 atau 4 kategori atau kelompok. Sehingga dari situ kita bisa memaksimalkan untuk melayani, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensinya, kebutuhan, dan sehingga pembelajaran yang kita berikan adalah benar-benar bermakna bagi anak didik kita. Ya. Karena anak didik kita itu adalah memang bermacam-macam potensinya, kemampuan dan karakternya. Ya. Kita lanjut, Ibu. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mendukung semua murid kelas kita. Ini Bapak Ibu, gambaran-gambar seperti ini adalah mencerminkan keadaan siswa-siswa kita. Tentunya ada yang berpikir maju, ada yang agak lambat, ada yang punya karakter dan kebiasaan yang berbeda. Ini semua sebagai karakter anak, maka harus kita benar-benar kita pahami dan kita bantu pendampingan untuk pelayanan sesuai untuk memajukan tujuan pembelajaran mereka sehingga tercapai yang diinginkan dan bermakna serta berguna bagi pengembangan pada anak-anak itu semua. Ya, kita lanjutkan, Ibu, next. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah pentingnya mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Maka untuk itu sebaiknya Bapak Ibu untuk murid-murid kita semua wali kelas, guru mata pelajaran itu semua ini dikasih alat ini. Kalau dulu namanya ini alat Suryo Kontro. Ya. Untuk mengamati, untuk meneliti, untuk mendeteksi tentang anak itu sendiri. Sehingga dari awal sering saya pesankan di MGMP dan beberapa tempat sebaiknya Bapak Ibu guru pertama wajiblah atau haruslah hafal nama dari anak-anak kita. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu tidak hafal nama dari siswa-siswa kita, tentunya anak sendiri tidak akan banyak memperhatikan, kurang perhatian kepada Bapak Ibu guru semua. Umpama saja, ini umpamanya anak yang di pojok coba mengerjakan nomor 5 atau anak yang
yang duduk di depan atau di tengah. Nah, ini kesannya itu kurang apa ya Bapak Ibu ya, kurang mengenal atau mengenal, kurang akrab. Nah, sehingga wajiblah kepada Bapak Ibu guru semua, kita semua untuk menghafal nama-nama dari murid-murid kita sehingga terjalin kekeluargaan, kedekatan, sehingga kalau sudah terjalin seperti itu, anak akan mengikut, akan lebih akrab, akan lebih taat kepada Bapak Ibu gurunya itu semua. Saya kira demikian. Di samping itu dengan fasilitas alat seperti ini Bapak Ibu, ini adalah juga untuk meneliti, mengamati anak itu bagaimana karakternya kembali seperti tadi, bagaimana kemampuannya, bagaimana kondisinya dan bagaimana bahkan bagaimana keadaan internalnya. Sehingga apabila terdapat anak-anak itu mungkin ada permasalahan, kemudian diketahui latar belakangnya, kemudian diketahui apa itu permasalahan yang ada di internal, maka Bapak Ibu kita semua wajib memberikan solusi bantuan yang terbaik agar anak itu agak ringan atau terbebas dari permasalahan kesulitan yang dihadapi pada saat-saat pembelajaran atau saat ini. Ya, ini cara apa menerjemahkan alat demikian. Next. Mohon maaf Pak Kabul, tinggal 3 menit lagi. Oh, tinggal 3 menit lagi, Bapak Ibu. 3 menit lagi, padahal ini slide-nya ada berapa Bapak Ibu? Ada banyak sekali, dan materi ini kita lengkapi dengan 3 LK, yaitu semua LK itu harus dikerjakan oleh Bapak Ibu. Ada LK yang sifatnya perorangan, ada LK yang sifatnya adalah kelompok. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan seadanya, sebisanya nanti kita lanjut kepada pertemuan berikutnya. Ini Bapak Ibu, kebutuhan belajar murid itu ada 3 kategori, yaitu profil belajar, kemudian minat, serta konsep belajar murid. Ini keterangan ini ada di slide berikutnya. Untuk dilanjutkan Bapak Ibu, next. Ya. Ini yang berikutnya adalah kebutuhan belajar murid. Nah, tentang kesiapannya, readiness-nya Bapak Ibu. Karena ini masih di sekitar 2 menit Bapak Ibu, maka belum saya kasih kesempatan tanya jawab. Tanya jawabnya kita tempatkan di hari besok saja. Yang penting materi ini nanti tolong disampaikan ke bersama dengan LK-nya sehingga bisa mungkin dipahami, dicicil untuk dikerjakan. Adapun kesiapan belajar didefinisikan sebagai ini di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru atau untuk menilai pengetahuan dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada dalam pengetahuannya, sampai mana kedalamannya materi yang diberikan, mungkin sudah diberikan minggu yang lalu, kemudian hari berikutnya, itu Bapak Ibu guru harus mengetahui sejauh mana pemahaman murid-murid yang kita dalam materi yang kita berikan. Ya. Masalahnya ada yang kadang-kadang PR saja itu adalah masih copy paste, kemudian lagi belum pemahaman secara komprehensif dan lainnya, itu Bapak Ibu guru sebaiknya harus mengetahui keberadaan pemahaman murid kita itu sejauh mana. Sehingga untuk kelanjutannya kita dampingi, kita bantu untuk mencapai pembelajaran yang maksimal. Ya. Berikutnya slide-nya Ibu ya.
Ya, ini Bapak Ibu kebutuhan-kebutuhan belajar murid tentang minatnya. Minat murid berbeda-beda. Itu tentunya seperti itu Bapak Ibu. Minat murid masih bisa berkembang. Setelah kita mengetahui minat-minat murid ternyata berbeda-beda, itu adalah tanpa berbeda-beda. Dengan demikian ada yang sudah berusaha mengembangkan sendiri dengan baik, ada yang berhenti, ada yang pelan, maka itu semua perlu bimbingan dari Bapak Ibu guru semua. Minat dipertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan, keterlibatan murid dalam pembelajarannya. Untuk itu, minat-minat murid yang sudah nampak demikian, marilah kita bantu pengembangannya selama dalam proses kegiatan pembelajaran. Di antaranya dengan cara-cara ini Bapak Ibu, ada yang pengembangan minat dengan lisan, yaitu di antaranya pidato, seminar, dan sebagainya. Ada yang tertulis, sulit bicara tapi pandai menulis, itu ya juga ada. Kemudian rancang, menggambar, dan sebagainya, estetik dan abstrak. Bagaimana Ibu, kita lanjutkan atau Kita lanjutkan besok boleh, Pak oh iya, Kabul boleh. Terima kasih banyak. Oke, ya nggak silakan apa-apa, itu nggak mungkin apa-apa, Bu. closing statement dari Pak Karena Kabul. waktunya sangat terbatas, belum sempat saya memberi kesempatan untuk tanya jawab, belum banyak materi yang saya berikan. Maka untuk itu mari kita dalami bersama-sama, disampaikan materi kepada semua peserta. Sebelum saya akhiri dalam pertemuan ini, maka sudah saya siapkan pantun untuk oleh-oleh panjenengan, yaitu biru laut seperti kolam, ikan Cakep. paus pandai berenang, dari saya tetap prestasi dengan salam, tutup dengan salam, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih banyak loh Pak yang masih pengen didengarkan dari Pak Kabul, tapi time is very limited. Jadi Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, kami persilahkan Bapak Ibu. Tadi kan Ibu Nina sudah memaparkan materi ya. Besok kita bisa tanya-tanya sepuasnya sama Pak Kabul. Tapi untuk hari ini, let's focus on autonomous learning yang disampaikan oleh Ibu Nina tadi. Bapak Ibu boleh raise hand yang hendak bertanya, atau tadi mungkin di kolom chat sudah ada yang sharing-sharing tentang pembelajarannya. Jadi biar Bu Nina bisa menanggapi. Bagaimana Ibu Nina? Are you still there? Monggo Bapak Ibu. Ya, Tadi siap. Tadi saya lihat juga di chat, kalau mungkin sambil menunggu ada beberapa pertanyaan atau komen juga. Monggo. Ya, Bu Asfa misalnya tadi ada Bu Eni Widiawati ya menanyakan apakah emang autonomous learning bisa diterapkan di Indonesia gitu ya. Tapi banyak juga yang di chat juga yang menjawab, yuk bisa, insya Allah bisa. Saya senang melihat semangatnya Bapak Ibu di sini, dan juga ada yang sharing, kalau saya biasanya mengawali kelasnya dengan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga itu di sharing ya, terutama yang di menit yang tadi ya, di akhir-akhir sesi saya tadi. Emang bisa, ada juga ya Bu Rahayu yang menanyakan, emang bisa ya autonomous learning kalau tanpa kontrol yang ketat? Ini menarik sekali. Iya, saya jadi juga terpikir gitu. Iya, di Indonesia biasanya memang pendekatannya masih gitu ya. Mungkin karena saya sedang berada di luar Indonesia dan kemudian mengobservasi bahwa misalnya anak saya dia senang sekali gitu ya di sekolah itu yang ya gimana ya, main-main aja gitu ya. Misalnya saya ingat dia sempat beberapa bulan itu di Indonesia, di Malang ya. Dia sempat beberapa bulan itu sebelum ke sini itu di MIN, Bapak Ibu. Yang saya ingat itu malah setiap hari dia harus membawa tas dengan banyak sekali buku-buku, dan itu beratnya di situ gitu. Sementara di sini tasnya itu isinya cuman bekal
bekal untuk snack pagi, bekal untuk makan siang, dan bekal untuk snack siang, udah itu aja sama air gitu ya. Jadi nggak banyak membawa buku. Hari ini pelajarannya ada 5 macam untuk anak kelas 1 misalnya ya, dan itu tidak seperti itu gitu ya. Dan kenapa ya kok beda sekali gitu, dan kemudian bisa lebih itu tadi. Jadi kembali ke yang kontrol yang ketat itu, mungkin itu juga bagian dari paradigma gitu ya. Mungkin yang dari dulu kita saat menjadi siswa itu, seingat kita ya gitu, biasanya itu kontrol ketat itu entah dari instruksinya itu jelas sekali. Kita nyebutnya preskriptif ya kalau di bahasa Inggris ya. Jadinya kamu harus melakukan ini, tujuan kita hari ini, kamu kemudian melakukannya A, kemudian setelah selesai A, B, setelah selesai B, aktivitasnya C. Nah, gimana kalau misalnya kita mau merubah, gimana kalau A, B, C-nya ini, siswa kita ajak untuk bikin rencana sendiri, tapi kita kan tujuannya jelas, dan kita ada di sana untuk mengobservasi. Jadi kalaupun mereka ada yang nyelempang, ada yang mungkin kurang masuk di koridor, itu kemudian kita ada di sana untuk meng-guide, memberikan panduan, kurang lebih semacam itu kan ya. Jadi kontrol ketatnya mungkin yang dirubah itu tadi ya. Ini sama seperti itu tadi yang merubah paradigma memangnya Bapak Ibu ya. Jadi yang dinilai itu bukan lagi cuman kemampuan conditional sentence-nya, tapi kemudian yang masuk penilaian itu adalah effort-nya juga, yaitu usaha untuk kamu bisa nyampe bisa memahami conditional sentence itu kira-kira rencana A apa, rencana B apa, rencana C apa, gitu kan ya. Jadi memasukkan resiliensinya kalau misalnya rencana A nggak sukses, atau kalau misalnya rencana A itu suksesnya cuma 30%, padahal kita maunya kesuksesannya itu setidaknya ada di 70%, misalnya KKM 70%, Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira itu seperti apa? Nah, panduan-panduan di situ, step-step itu kontrolnya itu di situ ya. Jadi bukan lagi, itu point of view-nya bukan lagi cuman di hasilnya saat ujian itu seperti itu, tapi kemudian ada kita zooming out dan melihat lebih banyak lagi, oke, hasilnya kemampuan kamu hasilnya ada di 70% itu tadilah, mungkin 60% itu tadi, tapi kemudian ada aspek lain yang juga dilihat, yaitu caranya dia untuk nyampe ke sana, effortnya dia, resiliensinya dia misalnya. Nah itu mungkin itu yang perlu dimasukkan di raport mungkin. Atau kalau misalnya sistem belum mendukung, tadi ada banyak sekali ya Bapak Ibu yang saya lihat di chat juga. Ya mungkin sih, tapi. Nah, tapinya ada banyak ya. Tapinya ini mungkin yang ada yang tapi Sarpras kurang mendukung, sistem kurang mendukung. Ya gurunya harus kreatif banget misalnya, tapi butuh waktu lama. Yang jelas tapi itu endless lah ya, listnya tapinya itu ada, nggak bisa nggak bisa berhenti gitu lah ya. Ada aja yang bikin tapi gitu ya. Makanya tadi di akhir ada kata-kata motivasi, if you don't like it, ya, yang bikin nggak suka itu tadi, tapi itu tadi ya. But we ask ourselves, kita tanya ke diri sendiri, kita kira apa yang bisa saya lakukan ya? What can we do to change it? If you don't like it, change it. Kalau nggak suka, ya jangan berhenti di grundel aja gitu ya. Tapi mari kita lakukan sesuatu sesuai kapasitas kita. Kalau misalnya kita masih di guru kelas, berarti dari kelas saya kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan ya? Oh, mungkin saya bisa memulai dari sini atau memulai dari situ gitu. Kalau misalnya kapasitasnya Bapak Ibu mungkin sudah ada di I don't know, pengawas atau pembina atau kepala sekolah atau semacamnya, mungkin bisa lebih di tataran policy misalnya, tataran kebijakan, bisa melakukan sesuatu kalau misalnya yang tadi ambil beberapa praktik baik yang di sini tadi, mungkin di upacara misalnya dilakukan apapun, atau apalah ide-ide lain yang mungkin bisa dilakukan sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu seperti itu kan ya. Jadinya tapinya ini nggak banyak menghalangi gitu. Saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan kalau di Australia semuanya bagus, ada juga yang Indonesia yang lebih bagus, Bapak Ibu ya, cuma mungkin ya tidak saya tampilkan di sini gitu. Tapi yang tadi yang praktik-praktik baik yang mungkin menurut saya itu sesuai atau relevan dengan autonomous learning, yang mungkin juga bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mohon tidak dipahami untuk saya membanding-bandingkan, ya di Australia gini, di Indonesia gini, bukan itu maksudnya, bukan itu gitu ya. Itu saja sih yang saya catat di chat saya, Bu Asfa. Monggo Ya. kalau dilanjutkan diskusi langsung. Siap, Bu Nina.
ini sudah cukup. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau langsung bertanya, karena kami maksimal kita nanti jam 6:50 kita sudah selesai, Bu Nina. Tapi ini emang benar ya Bu Nina ya, saya rasa emang bisa dipraktekin kok di Indonesia. Mungkin di setiap upacara kita bisa ngasih apa pengumuman achievement apa yang didapat sama beberapa anak yang ada di sekolah gitu mungkin ya. Iya benar. Kalau sini itu sesimpel ini sih Bu, yang saya lihat itu misalnya ada anak yang sebelumnya itu suka telat datangnya, dan kemudian dalam 2 minggu ini itu dia semakin on time-nya itu semakin banyak, itu dikasih reward loh, dikasih award. Jadi pendidikan karakternya itu sesubtle itu gitu. Jadi oke, dia sudah menunjukkan bahwa mungkin bukan hanya dia kali ya, orang tuanya juga kali ya. Jadinya itu yang nganter kan orang tuanya ya. Jadinya dikasih tahu bahwa usahanya untuk datang lebih pagi, usahanya untuk lebih on time itu diapresiasi gitu loh. Jadi sesederhana itu, yang menurut saya itu sangat-sangat bisa dilakukan. Itu salah satu contoh sederhananya lah ya. Siap, terima kasih banyak Ibu Nina. Sama-sama Ya Ibu, baik Bapak semoga Ibu semua, ada yang bagaimana? Kita Bu Nina ini ada yang apa namanya request ini sama saya ngejapri. Bu Nina boleh nggak share apa nomor WA-nya gitu. Kalau siapa tahu mau ini gitu, mau langsung komunikasi sama Bu Nina, tanya-tanya sharing gitu. Di Aussie saya gimana? Boleh saya nggak? share ini Bapak Ibu, di materinya ada di panitia, dan di akhir itu ada kalau mau eh, nyambung dengan saya itu ada beberapa profil yang Bapak Ibu. Jadi ada linknya. Jadi di slide terakhir itu ada detail saya, kurang lebih semacam itu lah ya. Kalau mau nyambung dan mau diskusi lanjutan dengan saya itu Siap, bisa bisa di situ ada siap, siap. link Instagram atau Google Scholar dan lain-lain. Ya, Monggo. siap. Terima kasih banyak Ibu Nina. Semoga keluarga di sana sehat-sehat terus. Amin. Terima kasih Ilmunya atas bisa kesempatan bermanfaat yang bagi kami diberikan. semua di sini. Iya, sama-sama. Terima kasih. Semoga ada yang bisa mengambil manfaat Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Asfa dan Bapak Ibu Panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, besok kita lanjutkan diskusi yang lebih menarik dan lebih puas lagi. Besok kita diskusi dengan Pak Kabul. Juga besok jangan lupa untuk standby lebih awal karena ada kemungkinan Zoom kita akan dilaksanakan lebih awal. Besok pemateri kita ada Oma Titi dan Pak Kabul. Jadi stay tune terus di webinar dan workshop 2.0 ini. Besok kita ketemu lagi. Sebelum kami tutup, seperti Pak Kabul tadi, saya bawakan pantun, tapi dalam bahasa Inggris. Besok kita pakai bahasa Indonesia, begitu ya, Bapak Ibu ya. Mr. Su look for a book to borrow. He goes to a library but finds a dead end. See you tomorrow. Have a great weekend. Sampai ketemu lagi besok, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Pak Adi Handaka, Pak Tatet, Pak Kabul, dan semua panitia yang sudah terlibat. Kita besok ketemu lagi ya, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin bisa on cam semua, kita foto dulu sebentar. Baik, saya Bu bantu. Irma bisa. Ya, Dari sini ya, terima Ibu ya. kasih. Oke, yang bisa on cam silakan Bapak Ibu. Ya, slide 1, ada 13 slide Bapak Ibu ya. Baik, sudah Ibu Asfa.
Baik Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke WA Group, bisa bergabung di link yang sudah saya share di kolom chat Bapak Ibu ya. Untuk pengumpulan tugasnya nanti akan kami beritahukan di grup WA. Bapak Ibu juga bisa tanya jawab terkait dengan deadline tugas penugasannya. Jangan lupa Bapak Ibu juga mengisi link presensi. Jangan lupa gelarnya, nama, kemudian lembaganya ditulis sesuai dengan ejaan. Begitu Bapak Ibu ya. Terima Baik, kasih teman-teman. Oma mohon izin live dulu guys. Salam. Terima kasih sampai jumpa besok. Assalamualaikum. salam. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk live.